anak-anak sekalian, kita masuk di bagian B, yaitu kompetensi dasar dan indikator. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu kompetensi dasarnya, yaitu bagian 1, menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur agar alam jagat rayanya melalui pengamatan fenomena alam fisis dan pengukuran. Bagian 2 ada memahami sifat persamaan gas dan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada merencanakan dan melakukan demonstrasi mengenai karakteristik gas menggunakan animasi makromedia. Dan yang keempat ada menganalisis dan menumbuhkan suatu konsep karakteristik gas ideal dan hubungannya dengan hukum termodinamika. Bagian selanjutnya yaitu apa? Ya, betul sekali, indikator. Indikator yang pertama bisa kalian lihat, mengagumi kebesaran Tuhan yang menciptakan benda-benda di lingkungan kita yang bersifat gas. Yang kedua, menerapkan konsep karakteristik teori kinetik gas dan hukum termodinamika dalam persoalan fisika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menemukan konsep mengenai karakteristik gas ideal dan hubungannya dengan termodinamika. Selanjutnya, bagian keempat, mengamati karakteristik gas ideal dan menghubungkannya dengan penggunaan gas dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator yang terakhir yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu menemukan konsep karakteristik gas ideal dan hubungannya dengan hukum termodinamika. Ya, selanjutnya kalian bisa lihat juga yaitu bagian C ada tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan membaca literatur, percobaan, menanya, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengamati karakteristik gas ideal dan menghubungkannya dengan penggunaan gas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan konsep karakteristik gas ideal dan hubungannya dengan hukum termodinamika. Dan yang ketiga ada menemukan konsep mengenai karakteristik gas ideal dan hubungannya dengan termodinamika. Dan yang keempat ada menerapkan konsep karakteristik gas dan hukum termodinamika dalam persoalan fisika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini banyak membahas tentang kehidupan sehari-hari ya. Baik, selanjutnya materi pembelajaran. Ada yang tahu materi tadi? Ya, teori kinetik gas. Adapun teori kinetik gas yaitu yang pertama, karakteristik gas ideal. Yang kedua, hukum Boyle-Gas-Lucas. Dan yang ketiga ada perbedaan makroskopik dan mikroskopik. Selanjutnya bagian E ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu yang pertama ada model. Model pembelajaran yang digunakan pada RPP kali ini yaitu inquiry terbimbing. Dan yang kedua ada metodenya. Metode yang kita gunakan yaitu diskusi, tanya jawab, inquiry, dan demonstrasi dalam menggunakan makromedia flash. Dan yang ketiga yaitu pendekatan. Pendekatan yang kita gunakan pada RPP kali ini yaitu scientific. Selanjutnya ada bagian F, media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang pertama kita lihat dulu anak-anak sekalian yaitu bagian 1 yaitu ada media. Media yang digunakan yaitu seperti modul, animasi bergerak, atau makromedia flash. Ya, selanjutnya papan tulis, lalu spidol, dan buku. Itulah media-media yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar ada beberapa referensi yaitu buku teks. Buku teksnya yaitu seperti buku Fisika SMA Erlangga, Fisika Jilid 1 Helidea Resnik. Yang kedua ada modul fisika untuk SMA kelas 11. Dan yang terakhir sumber belajar yang kita gunakan yaitu media pembelajaran menggunakan mikromedia flash.